Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi lebih semangat. Dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Wah, betapa senangnya jikalau Tuhan Yesus diam di dalam hati kita. Amin. Adik-adik terkasih, minggu depan kita akan merayakan Hari Mama, Hari Ibu. Kita sungguh bersyukur Tuhan berikan kepada kita mama yang baik untuk menjaga, untuk mengasihi kita dan untuk memberkati kita. Mari kita nyanyi lagu ini ya. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Luar biasa pujian tadi ya. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Nah, adik-adik terkasih, pengen nggak keluarga bahagia? Pengen nggak papa mama kita semuanya hidup bahagia? Pasti ya, kita semuanya mengharapkan setiap kehidupan keluarga kita hidup penuh bahagia, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi adik-adik terkasih, jangan lupa doakan mama supaya mama senantiasa cinta akan Tuhan Yesus. Minggu depan khususnya kita akan merayakan Hari Mama. Jadi adik-adik terkasih, jika ada hadiah atau ada sesuatu mau diberikan kepada mama, oke, jangan lupa siapkan itu ya. Berikan sesuatu yang unik untuk mama, membuat mama senang, membuat mama sukacita. Oke? Nah, adik-adik terkasih, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Langsung mengajak kita semuanya, ayo kita berdoa ya. Yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa indah dan senantiasa sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan menjagai kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan merindungi kami, sehingga kami semuanya anak-anak Tuhan, kami dalam keadaan sehat, keadaan sukacita. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Pada hari ini kami berkumpul bersama lagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan yang kami dengar memperkuat iman kami untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Iman kami hari demi hari semakin bertumbuh, cinta kasih kami kepada Tuhan terus bertambah, dan pengenalan kami kepada Tuhan semakin dalam. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, langsung mau bertanya nih. Kira-kira makanan apa yang adik-adik suka? Mungkin di antara adik-adik menjawab, oh saya suka nasi goreng spesial. Saya suka kue tiaw goreng. Tapi kue tiaw goreng yang spesial, bukan kue tiaw goreng telur saja, tapi kue tiaw goreng spesial yang adanya daging, adanya apalagi telur, adanya bakso di dalamnya. Itu yang spesial. Mungkin saja di antara kita ada yang menjawab, oh Lausel aku suka bihun. Ada yang suka bihun spesial? Atau hutau bihun? Ada? Pasti ada di antara kita banyak yang suka makanan-makanan. Mungkin saja ada yang suka hamburger spesial ataupun kebab spesial. Pokoknya macam-macam, yang penting spesialnya.
Yang penting ada spesial. Nah, adik-adik terkasih, kita semuanya suka yang spesial-spesial, bukan? Harga spesial, makanan spesial, tempat yang spesial. Nah, adik-adik terkasih, kita semuanya suka karena itu sangat menarik perhatian kita. Tapi adik-adik terkasih, aku mau kasih tahu, kita juga menyembah Tuhan yang spesial, yang beda dari Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Karena Dia tahu bahwa kita manusia di bumi ini semuanya sudah hidup di dalam dosa, tidak mampu untuk berjuang ataupun melawan dosa, bahkan bisa mengalahkan dosa, tidak mampu. Jadi karena itu Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu datang ke bumi ini sebagai manusia. Wah, inilah yang spesial adik-adik yang terkasih. Inilah yang spesial sekali. Tuhan datang sebagai manusia untuk menolong, menyelamatkan kita. Karena itu pada tanggal 20 Desember kita selalu memperingati hari Natal. Nah, tapi adik-adik terkasih, bukan hanya lahir saja sebagai manusia, tetapi Dia lahir untuk mati. Wah, coba bayangkan, Dia lahir ke bumi ini, lahir ke dunia ini untuk mati. Wah, adik-adik terkasih, coba pikirkan, adakah kita yang mau seperti itu? Lahir untuk mati? Tentu saja tidak ada. Kita semuanya ingin lahir, lalu kita bisa hidup bahagia, hidup diberkati, hidup sejahtera. Tetapi ini Tuhan yang kita sembah ini beda sekali. Dia datang dari surga ke bumi ini dan tujuannya hanyalah satu, yaitu mati. Mati di atas kayu salib. Dan Dia mati di atas kayu salib bukan karena Dia buat salah, bukan karena Dia penjahat, bukan karena Dia melakukan kejahatan yang fatal, tidak. Tapi Dia mati karena menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Wah, coba bayangkan betapa besarnya kasihnya kepada kita semuanya. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Sesudah itu Dia menanggung semua dosa umat manusianya, menanggung semua dosa umat manusia, semua dosa-dosa, kejahatan, bohong, curi, melawan orang tua, semua dosa-dosa itu ditimpakan kepada Dia. Dia mati tersalib. Tapi bersyukur kepada Tuhan Allah, yang mana Tuhan Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, sehingga pada hari ketiga Tuhan kita Yesus Kristus bangkit. Jadi adik-adik terkasih, spesial bukan? Tuhan kita, Tuhan yang datang dari surga, datang ke bumi untuk sebagai manusia, dan tujuannya hanya untuk mati. Sesudah mati, Dia bangkit pada hari ketiga. Sesudah Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya di bumi ini. Dia menampakkan diri kepada mereka satu persatu. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan. Mereka tutup pintu mereka, kunci pintu mereka rapat-rapat. Mereka takut ada orang mencari mereka, menangkap mereka. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka. Lalu kita lihat Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Sampai Thomas mengatakan, aku tidak percaya. Apapun yang kalian katakan, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ini ke bekas luka tangannya ataupun ke lambungnya, kalau tidak, saya tidak percaya. Wah, adik-adik terkasih. Tapi akhirnya Thomas ini percaya atau tidak? Akhirnya dia percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Tuhan katakan kepada dia, hai Thomas, ini sekarang ulurkan tanganmu, cucukkan tanganmu ini ke atas bekas ini. Dan seketika itu juga Thomas percaya, lalu mengaku benar-benar Yesus, guru yang mereka ikuti selama 3 tahun, itu benar-benar Tuhan yang telah bangkit itu. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Minggu yang lalu kita membahas bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di laut, di pantai Tiberias, mereka menangkap ikan, tapi tidak ada dapat
ikan. Akhirnya Tuhan datang menolong mereka dan menampakkan diri kepada mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kenapa Tuhan terus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Apakah Tuhan Yesus tidak ada kerjaan sehingga dia bisa ada waktunya untuk mencari, mengunjungi murid-muridnya seperti itu? Tidak. Adik-adik yang terkasih, Yesus secara khusus diam di bumi ini selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid-muridnya ini supaya para murid-muridnya ini percaya, menyadari dan mengakui betul bahwa Yesus yang selama ini mereka ikuti, yang mati di atas kayu salib dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga, itu benar-benar bangkit, bukan hanya dalam mimpi-mimpi saja, tidak, tapi benar-benar bangkit. Dan dia yang bangkit itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia benar-benar adalah Tuhan, adalah juru selamat umat manusia. Nah, ada yang terkasih, inilah Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat spesial buat kita yang percaya kepadanya. Karena kasihnya kepada kita, dia datang sebagai manusia. Karena kasihnya kepada kita, dia mati di atas kayu salib. Dan karena kasihnya kepada kita, dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal dia dan tahu bahwa dialah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tidak ada Tuhan yang seperti itu. Tidak ada. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, sehingga kita punya harapan. Kita punya harapan. Kita bisa hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur dalam hidup kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa spesial. Tapi adik-adik yang terkasih, luar biasa spesial ini tidak hanya berhenti pada diri kita saja. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat spesial. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Nah, adik-adik yang terkasih, itu tidak hanya berhenti pada diri kita saja. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, ada banyak teman atau papa mama ataupun saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus ya. Mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus dan mereka tidak tahu cerita tentang Tuhan Yesus yang lahir, yang mati di atas kayu salib ataupun yang bangkit dari kematian. Nah, mereka tidak tahu. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, ini tugas kita. Kita sudah tahu yang spesial itu. Nah, kita harus ceritakan kepada mereka supaya mereka pun tahu tentang yang spesial ini, supaya mereka tahu tentang Tuhan yang luar biasa spesial. Amin. Jadi ada yang terkasih, jikalau ada mama, papa yang masih belum tahu tentang itu, nah ceritakan untuk mereka. Kalau ada saudara-saudara kita yang masih belum tahu, ataupun koko, pam, cece, ataupun paman kita, ataupun saudara-saudara kita yang belum tahu, nah kita harus kasih tahu mereka. Nah, ini tugas kita. Inilah tugas kita. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah 40 hari itu, nah Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga. Karena apa? Karena surga itu memang tempat Yesus. Karena Yesus berasal dari surga. Dan sesudah Yesus menyelesaikan tugasnya, nah Yesus kembali ke surga. Dan sewaktu dia kembali ke surga, terangkat ke surga, dia memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan tentang Yesus yang spesial ini kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Dia. Jadi adik-adik terkasih, ini tugas Lause, ini tugas adik-adik semuanya. Kita sudah tahu tentang Yesus ya. Kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita merasakan kasih Tuhan Yesus. Jadi adik-adik terkasih, tugas kita adalah kasih tahu kepada teman-teman kita, kasih tahu kepada papa mama, kasih tahu kepada cece, koko, kepada saudara-saudara kita, supaya mereka tahu tentang Yesus. Karena Yesus juga mengasihi mereka. Amin. Amin. Jadi ada yang terkasih, jangan lupa ya, tugas kita memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan
Yesus. Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mengalahkan segala kuasa, dosa, dan maut. Sehingga kita sekarang ini menjadi anak-anak Tuhan yang menang dari semua kuasa, dosa, dan kematian. Jadi adik-adik terkasih, kita harus kasih tahu mereka supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka bisa bersama dengan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Jika tidak, mereka akan dihukum, mereka akan masuk ke dalam api neraka dan selama-lamanya mereka dihukum di situ. Jadi adik-adik terkasih, saya nggak sama papa mama, saya nggak sama koko cece, saya nggak sama saudara-saudara kita, ya teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, sayang. Nah, jikalau sayang, kita harus berdoa untuk mereka, kita harus mengasihi mereka dan memberitahukan kabar baik ini kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan Yesus, dan mereka bisa hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang mengasihi kami, seluruh umat manusia di dalam anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini adalah tugas kami untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, memberitakan tentang Engkau yang lahir, mati, dan membangkit untuk kami, dan Engkaulah Tuhan yang sejati. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan supaya kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka, kami mengasihi mereka. Semoga suatu hari teman-teman, papa mama, saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa percaya dan mengenal Tuhan, dan mereka hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup selama-lamanya di dalam kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, inilah doa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami ini. Kami tahu Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam kasih karunia Tuhan. Kami memohon Tuhan berkenan untuk menolong kami, menolong pemerintah kami, menolong segenap masyarakat Indonesia supaya kami bisa bersatu hati di dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami semuanya bisa patuh pada peraturan pemerintah, kami bisa menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan, dan kami bisa hidup baik dan sehat. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga teringat dengan 53 awak kapal selam Kri Nanggala, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami turut berduka atas kepergian mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Kami memohon Tuhan, hiburkan hati keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan topang mereka, dan kasihi mereka Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga-keluarga mereka ini Tuhan. Janganlah tinggalkan mereka, tapi senantiasa hibur hati mereka dan berikan kepada mereka ketabahan di dalam menghadapi bencana ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Berkati keluarga kami, berkati papa mama, berkati saudara-saudara kami. Biarlah kami semuanya hidup sehat, hidup bahagia, hidup sukacita, dan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Sun goes down. Love him, love
melayani Dia yang adalah Tuhan kita, Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia mengasihi, memberkati dan melindungi kita. Amin. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih firman Tuhan yang akan kita hafal diambil dari Markus pasal 16 ayat 15b. Beritakanlah Injil. Oke, sekali lagi kita bacakannya. Markus pasal 16 ayat 15b. Beritakanlah Injil. Jadi adik-adik terkasih, beritakan Injil adalah tugas kita semuanya. Tugas Lause, tugas adik-adik semuanya, dan tugas kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, cayo. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini memberkati kita semuanya. Dan sekarang ini kembali lagi Lause mengingatkan kepada adik-adik semuanya bahwa minggu depan kita akan memperingati Hari Mama, Hari Ibu, hari yang sangat spesial. Hari yang sangat spesial buat Mama. Jadi adik-adik terkasih, kalau adik-adik ada sesuatu yang mau diberikan untuk Mama, ayo siapkan ya. Dan kita juga berencana untuk buat suatu kreativitas yang bisa kita lakukan untuk Mama. Jadi adik-adik terkasih bisa sediakan bahan-bahan ini ya. Kita ikuti dan kita melakukannya untuk Mama untuk minggu depan. Oke? Yuk, Tuhan memberkati kita semuanya ya.